wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, ya, di mana insyaallah kita akan mengulik, ya, berbagai hal dalam kehidupan kita hari ini, di masa lalu, kehidupan orang-orang sebelum kita, ya, untuk kemudian kita ambil hikmah di dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kemudian kita, ya, dari hari ke hari tumbuh menjadi muslim yang tangguh, ya, muslim yang tidak akan mudah ditundukkan oleh hawa nafsu, ya, tidak mudah ditundukkan oleh setan, iblis, ya, sampai nanti, ya, penghujung dari kehidupan kita adalah, ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi talqinnya itu betul-betul bisa kita baca, ya. Kita bisa menutup akhir kehidupan kita, ya, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Nah, dan itu tidak mungkin, ya, bisa dilakukan oleh seseorang kecuali dia adalah seorang muslim yang tangguh. Ya, di dalam beberapa riwayat, ya, sakaratul maut adalah saat yang urgent, genting, ya, genting, di mana kemudian, ya, iblis, ya, setan berusaha untuk kemudian memalingkan manusia dari keimanannya, karena itu adalah momen terakhir, ya, momen terakhir bagi iblis, ya, agar manusia itu tersesat. Maka orang yang keislamannya tangguh, ya, keimanannya tangguh kepada Allah, yang ketakwaannya tangguh kepada Allah, itu tidak mungkin kemudian, ya, menjelang sakaratul maut bisa dengan mudah, ya, ditundukkan oleh iblis dan sekutunya la'natullah alaihim. Ya, jadi ini yang kemudian kita harus pahami. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima, ya, salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya, melanjutkan episode sebelumnya di program Hikmah, ya, di mana kita, ya, berupaya untuk menjadi pribadi yang mendatangkan manfaat, ya, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mencapai derajat khairun nas, ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Ini konsep menjadi muslim yang nafi'an li ghairihi, ya. Jadi muslim yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dan ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang paling utama. Jadi kalau sekarang, ya, di bulan Maulid, ya, kita ngadain Maulid Nabi, salawatan, kumpul-kumpul, tapi kemudian kita tidak menjadi orang yang berusaha, ya, mendatangkan maslahat, manfaat kepada orang lain sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, rasanya sia-sialah, ya, kita maulidan, salawatan. Bagaimana kita bisa mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami mencintaimu, tetapi kemudian apa yang justru menjadi kebiasaan Nabi dan diwasiatkan kepada umatnya, disunahkan kepada umatnya, tidak kita kerjakan. Cinta palsu namanya, ya kan?
Orang yang kalau cintanya asli sejati, tidak pun dia tidak pun dia sibuk dengan maulidan, dengan salawatan, tapi dipraktekkan gitu ya. Semua yang Nabi amalkan, Nabi sunnahkan, ini lebih diakui Nabi mungkin ya, menjadi orang yang akan mendapatkan syafaat. Karena ada di akhirat nanti, pada ada masanya ada orang yang kemudian mengejar Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku adalah umatmu ya. Aku adalah orang yang mencintaimu gitu kan. Tapi Nabi Muhammad kemudian memandang dia, siapa kamu gitu kan, saya nggak kenal. Padahal dia bagian dari umat Nabi Muhammad sebetulnya. Orang begini ini adalah orang yang itu tadi ya, di mulut ngomongnya cinta Nabi ya, tapi kemudian tingkah lakunya jauh ya, dari apa yang Nabi contohkan, bahkan justru melanggar ya, apa yang Nabi larang. Nabi larang kita memecah belah umat, wah dia senang banget memecah belah umat. Nabi Muhammad larang dia menyakiti anak yatim, dia senang banget. Nabi bilang apa? Falyakul khairan aw liyasmut, ya, ngomonglah yang baik atau diam. Dia julid mulu kerjaannya. Gimana? Ya, klaim cinta kepada Nabi kalau kemudian yang dilakukan bertolak belakang dengan apa yang Nabi lakukan. Bahkan kalau bicara bagaimana Rasulullah SAW adalah sosok yang betul-betul ya. Jadi aplikasi dan implikasi dari rahmatan lil alamin ya, tingkah laku sehari-hari Nabi Muhammad itu betul-betul disukai ya oleh orang sekelilingnya. Bahkan musuh juga mengakui kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang kemudian kita harus coba ya menjadi bagian dari pemikiran pemahaman kita. Kita cari deh ya, kira-kira apa sunnah-sunnah Nabi ya, yang berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk salah satunya adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memuliakan saudara dan kerabat. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengamanahkan kepada kita keberadaan saudara dan kerabat. Jadi saudara itu ya adik, kakak gitu ya, dan juga kerabat, keponakan, sepupu gitu, om, tante semuanya. Itu adalah orang-orang yang Allah amanahkan kepada kita. Artinya mereka punya hak atas kita. Dan hak itu harus kita tunaikan. Ya kita nggak usah bicara, ya saya juga bisa dong minta hak kepada mereka. Kita bicaranya kita dulu kepada mereka lah. Kalau mereka kepada kita urusannya lain, dan itu urusannya mereka dengan Allah. Nah yang perlu kita ketahui urusan kita dengan Allah gitu loh. Di mana Allah kemudian mengatakan keluarga kamu, kerabat kamu ada hak darimu. Hak apa? Ya hak kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan. Ya, saudara kerabat harus merasakan bahwa dia ya saudara saya yang ini betul-betul orang yang baik ya. Ya yang disebut Rasulullah sebagai khairun nas anfa'uhum linnas ya. Ya, betul-betul kita merasa ya terlindungi, terjaga, tercukupi ya, ketika dekat-dekat dengan dia. Ini baru sempurna imannya, baru baik ya, derajatnya, ya, mulia derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri ya, sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya juga sudah kita baca bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ya, di dalam upaya kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam upaya kita menjalankan misi hidup, yaitu beribadah kepada Allah. Allah tegaskan wa'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dengan tidak mendatangkan sekutu bagi Allah ya sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ya, wabizil kurba, dan juga kepada kerabat, terus wal yatama wal masakin, semua sampai akhirat. Yang poin yang saya ambil adalah dalam surah Al-Baqarah yang ke-100, surah An-Nisa yang ke-100 ayat yang ke-36 ini, bahwa Allah kemudian memerintahkan kita agar berbuat baik, mengedepankan ihsan ya kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, saudara kita. Kalau bicara kerabat yang paling dekat tentu saudara ya, kakak, adik gitu ya.
Setelah itu baru kemudian di luar itu ya keponakan, sepupu gitu kan, om, tante dan sebagainya. Nah mereka ini ya punya hak untuk mendapatkan ihsan, kebaikan dari kita. Nah dari sini kemudian ya itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW ya mengatakan kepada sahabat, beliau mengatakan khairukum li ahli, ya yang paling baik ya di antara kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku dibandingkan dengan kalian. Jadi sebelum Nabi Muhammad memerintahkan ya memenuhi agar kita umat yang memenuhi hak keluarga, hak saudara dan kerabat, maka Rasulullah adalah orang yang pertama melakukan. Ya, ditunjukkan juga dengan bagaimana ya sahabat-sahabat dekat Rasulullah SAW begitu ya mengedepankan ihsan, kebaikan kepada saudara dan kerabat mereka. Sayyidina Abu Bakar misalnya ya itu beliau ya menjadi tulang punggung bagi keluarga besar, bukan hanya keluarga inti gitu ya. Keluarga-keluarga pamannya, keluarga-keluarga dari keponakan-keponakannya, sepupu-sepupunya itu ya nafkah mereka itu dalam riwayat itu banyak ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu luar biasa. Demikian juga dengan Sayyidina Utsman, ya, Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Mereka adalah orang-orang yang memperhatikan ya, boleh dikatakan memuliakan ya saudara dan kerabat mereka dengan ihsan, dengan kebaikan. Nah, disinilah kita ya kalau betul-betul ingin menjadi muslim ya yang baik, yang terbaik, yang kemudian layak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah ya, diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan berhak mendapatkan syafaatnya ketika kita memenuhkan itu, maka jadilah ya muslim yang kemudian ya, berusaha untuk memuliakan saudara dan kerabat kita dengan kebaikan ya, dengan ihsan. Maka ada beberapa hal yang bisa ya kita kemudian checklist. Nah, ya udah saya buat apa belum ya? Kalau belum silakan diupayakan untuk kita lakukan terkait dengan berbuat ihsan atau baik kepada saudara dan juga kerabat kita. Yang pertama, memberikan kebaikan secara sembunyi-sembunyi ya kepada saudara dan kerabat ya, kemudian berbaik sangka kepada mereka dan mencintai serta menyayangi mereka. Karena mereka adalah orang yang Allah titipkan kepada kita ya, sebagai kerabat. Nah, jadi kalau kita punya adik, apakah adik sambung, apalagi adik kandung gitu ya. Kakak sama kakak kandung, kakak sambung gitu ya. Semua adalah orang-orang yang Allah amanahkan kepada kita untuk kemudian kita memberikan kepada mereka perhatian yang baik ya, kebaikan yang baik, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan ya. Dan kita mengedepankan sangka baik kepada mereka. Tiap sebentar datang minjem duit, kadang begitu saudara ya. Ini sekarang ini ada fenomena-fenomena orang kemudian yang mempengaruhi ya di media sosial orang lain untuk kemudian tidak akrab dengan saudara dan keluarga dengan alasan ada cerita gitu kan, jangan minjem ke saudara, minjemannya ke bank. Kalau minjem ke saudara seumur hidup diceritain, diungkit-ungkit. Nah, ini satu kampanye yang tidak benar gitu ya. Karena keluarga itu diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya kalau ke keluarga kalau bisa prinsipnya jangan minjem duit, tapi minjemin duit. Nah, kan bagus ya kalau semua orang mikirnya gitu. Saya enggak mau minjem sama saudara, tapi kalau saudara minjem saya akan berjuang untuk memenuhi. Saya nggak pelit gitu ya sama saudara, ini baru benar gitu. Nah, kita juga kalau minjem sama saudara tahu diri gitu kan, jangan mentang-mentang sama saudara merasa biarin aja ya, ntar juga diikhlasin, itu nggak benar. Itu berarti kita nggak ada semangat berbuat ihsan kepada keluarga kita. Miskinkah kita, kayakah kita, tetap wajib berbuat baik ya, berbuat ihsan karena itu perintah Allah ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wabizil kurba ya. Ya Allah suruh ya, bahwa kita harus berbuat ihsan kepada keluarga kita. Ya, kita minjem duit kepada saudara nih gitu ya. Maka prinsip ihsan kepada keluarga, kepada saudara, harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Gimana? Begitu selesai minjem ya, segera kembalikan. Ya,
Jangan kemudian dilena-lena ya. Dan jangan sering-sering minjem gitu kan. Sadar-sadarlah gitu kan bahwa saudara kita juga punya tanggungan, ya. Punya kebutuhan. Mereka juga punya tanggung jawab sendiri gitu kan. Nah, kita sebisa mungkin jangan nyusahin mereka. Kalau prinsipnya kita mau berbuat baik nih gitu ya kepada mereka. Kalau udah kepepet banget barulah ya kita datang. Tapi ngomong baik-baik. Ya, dan betul-betul punya komitmen kalau sudah ngutang, ya, seberapa besar kecil ngutang kita tetap wajib dibayar, dilunasi. Nah, kalau begini kan bagus ya hubungan persaudaraan kekerabatan. Ya susah bikin ya itulah jihad kita. Itulah jihad kita. Kita nggak usah mikir pergi ke Palestina gitu ya. Mau berjihad dengan keluarga kita aja nih ya. Kita berjihad. Berjihad untuk bisa berbuat baik kepada mereka, sabar kepada mereka, ya. Husnuzon ya, berbaik sangka kepada mereka, berusaha mencintai mereka sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Kan ada tuh ayat hadis yang menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi kayuhibbu li nafsihi. Atau kama qala, saya lupa bunyi hadis. Tapi salah satu ciri kesempurnaan seorang mukmin adalah dia mencintai saudaranya. Ya, saudara sini bisa jadi dua ya, saudara sedarah atau saudara seiman. Ma yuhibbu li nafsihi, ya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Begitu yang ditujukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam kehidupan mereka berkeluarga dan juga bertetangga, bersahabat. Mereka memuliakan, mengutamakan orang lain. Bahkan mencintai saudara mereka seperti mencintai diri mereka sendiri. Yang paling masyhur ya ketika kisah hijrah itu ya, bagaimana Rasulullah SAW kemudian mempersaudarakan orang Ansor dan orang Muhajirin. Orang Makkah dengan orang Madinah. Dan itu ditunjukkan oleh orang Ansor bagaimana mereka ya mematuhi Rasulullah SAW, mencintai saudara baru mereka karena Allah. Itu mereka ya ketika dipersaudarakan dengan orang-orang Muhajirin, ya orang-orang Ansor ini. Itu ceritanya, kisahnya itu luar biasa sahabat ya, sahabat Idrim. Itu ada yang orang Ansor kemudian membagi rumahnya. Ini rumah saya. Saya bagi dua aja ya, ada 4 kamar, 2 kamar buat kamu, 2 kamar buat saya. Saya punya kebun ya, 2 bidang ya atau 4 bidang, kita bagi 2 aja. Bahkan ada yang sampai saya punya istri nih ya, sekian orang, kamu pilih di antara istri saya mana yang kamu sukai, kamu cintai. Nanti saya akan ceraikan, jadikan istri kamu. Sampai seperti itu. Kita nggak begitu-gitu amat lah ya. Tapi paling enggak ya kita berusaha untuk kemudian ya, memandang ya, baik ya saudara-saudara kita, kerabat kita, memuliakan mereka. Tapi Genji kadang-kadang ada saudara ini yang memang nggak tahu diri. Itulah ya ujian buat kita agar kita sabar. Ya. Yang penting kita jangan sampai jadi korban keburukan mereka aja lah. Gitu. Kita harus memilah, pintar juga harus memilah dan memilih ya ketika dia bilang, adek abang pinjam duit nih, buat apa sih bang? Ini gini ya, mau ke masjid begini-begitu. Padahal kita tahu ya dia minjem duit buat main judi ya, main slot. Nah, kalau kita udah tahu pintar-pintar aja lah. Berapa sih bang perlunya? 1 juta. 1 juta sih nggak ada nih bang. Ada cuma 100.000 nih, abang ambil aja 100.000. Selesai ceritain. Pintar-pintar juga gitu ya. Tapi tetap prinsipnya kita tetap memuliakan mereka, saudara kita, ya, kerabat kita sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ya mengkhususkan untuk saudara dan kerabat kita dengan doa-doa yang baik ya. Jadi kalau kita berdoa, sisipkan doa juga untuk keluarga kita, untuk kerabat saudara ya. Kalau kita punya adik, punya abang ya, saya kadang-kadang suka baca doa Allahumma hadi ahli ya. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus ya. Kepadaku, kepada kami dan juga kepada saudara-saudaraku. Kadang-kadang saya sebut nama-namanya gitu kan, supaya Allah memberikan petunjuk ya, jalan yang lurus, kebaikan kepada mereka di dalam sholat kita. Atau secara umum baca ada ya doa ya, Allahumma gfirli ya wali ahli gitu ya,
ampunilah dosa-dosaku dan juga ahli-ahliku, maksudnya keluarga kerabatku gitu kan. Ya, walil mu'minin, dan bagi orang-orang beriman. Kepada orang beriman yang bukan saudara kita aja Allah perintahkan kita memintakan ampun untuk mereka, ada perintah ayatnya. Apalagi kemudian kepada orang yang jelas-jelas menjadi saudara dan kerabat kita, punya hubungan darah dengan kita, itu lebih utama lagi kita melakukan mendoakan mereka. Dan itu yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim ya berdoa, Rabbighfirli wali walidayya ya, walil mu'minin ya. Kalau Nabi Nuh mengatakan Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti ya mu'minan. Ya. Ampuni dosaku, dosa ibu bapakku, dan siapa saja yang masuk ke dalam rumahku sebagai seorang mukmin. Orang lain aja didoakan gitu kan, apalagi ini adalah saudara dan kerabat kita. Ya, ada saudara kita kerjaannya tiap sebentar minjem 100 mulu, doain tuh, ya Allah nih saudara saya namanya si ini gitu kan. Tiap sebentar datang minjem duit 100, nih saya hitung-hitung udah hampir 2 juta gitu ya. Tapi gelagatnya nggak bakalan dibalikin ini gitu kan, nggak ada gelagatnya, kayaknya nggak mau sadar-sadar juga. Ya Allah ya, berikanlah dia hidayah, bimbing dia ke jalan yang benar, jauhkan dia dari judi, itu doanya. Yakin deh ya, Allah nanti akan memperbaiki keadaan saudara kita karena kita meminta kepada dia. Nanti lama-lama berhenti tuh minjem 100-nya ya. Adukan ya semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh untuk mengenali semua kerabat dari jalur bapak dan ibu, meskipun hubungan kekerabatannya cukup jauh. Kadang-kadang kita sama saudara gak kenal ya, rupanya ini anak uak kita, anak om kita, anak tante kita, cucu dari tante kita, om kita. Nah, sebisa mungkin ya kita untuk kemudian mengakrabkan diri kita dengan keluarga walaupun hubungan kekerabatannya masih jauh gitu kan. Nah, untuk memenuhi hak-hak kewajiban perintah ya dari Allah ini, kita berjuang, kita berusaha kumpulkan mereka, atau kalau ada arisan keluarga kita datang, sebutin satu-satu, ini siapa, ini anak siapa, jadi kita kenal ya, kenal dengan saudara kita. Jadi mereka akan merasa dimuliakan kalau kita kenalin gitu kan. Oh ini anak adik saya, ini anak keponakan saya, oh, ini sepupu saya dari jalur ini. Apalagi kalau kita dianggap mereka sebagai orang sukses gitu ya. Oh, dia inget aja ya, kita inget dia aja itu udah bagus banget, udah seneng banget, dibangga banget gitu ya. Diingat sama saudara yang udah sukses. Jadi berusaha untuk itu kemudian. Dan kalau mereka kemudian melakukan kesalahan, ya melakukan keburukan, hak mereka adalah kita nasihati. Tapi menasihati dengan tulus, ya, dengan amanah, dan berjuang agar mereka kemudian betul-betul menjadi orang baik, ya, betul-betul sadar. Ya. Konsepnya adalah wasawirhum fil amr, ya. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan. Ya, jadi apa-apa itu kita nasihatin kalau dia salah, tunjukin jalannya kalau dia salah, dengan baik ya, dengan tulus ya, karena kita mandang dia sebagai orang yang kita sayangi gitu. Ya, kita ketemu keponakan kita, ya kita tahu dia kecanduan judi atau pinjol, kasih tahu dek gitu. Atau bang, sebetulnya saya ini bukan apa-apa gitu kan. Bisa lihat abang ini ya sudah mulai seneng ya, sama praktek-praktek pinjaman online gitu. Itu kan itu riba ya. Ya, abang minjem sekian pulangnya sekian, nanti lama-lama begini itu kan banyak ceritanya itu bang. Saya gini nih kan saya sayang sama abang, sama adek, ngomong begitu. Kalau ketulusan itu memang ada, maka mereka ya, karena kan kita punya jiwa, dia punya jiwa, maka kita akan ketemu frekuensi jiwa kita itu. Dia akan menangkap ketulusan kita. Nah, nasihat yang disampaikan dengan ketulusan akan terdengar ya, sebagaimana ketulusan itu. Coba aja deh ya, kalau nggak percaya.
Kemudian tidak membeda-bedakan hubungan dengan saudara dan kerabat yang kaya dan yang miskin. Kadang-kadang kita sama yang kaya dekatnya, sama yang miskin nggak boleh. Seorang muslim kepada siapapun dia, asal dia kerabat kita, dia miskin kah, dia kaya kah, dia sukses kah, atau dia orang belangsak, tetap kita harus menunjukkan sikap baik, ihsan kepada mereka. Saudara kita yang kaya kita utamakan, saudara yang miskin juga kita utamakan. Kalau ditelepon sama abang yang kaya, saudara yang kerabat, siap. Oke bos. Begitu juga ketika saudara yang miskin yang susah telepon, siap. Oke bos, ada apa? Apa yang perlu dibantu? Gitu dong. Susah bikin inilah jihad kita. Jihad fisabilillah. Insyaallah. Jihad kan nggak ada yang susah, nggak ada yang gampang kan. Maka disebut jihad karena susah ya. Bahkan resikonya mati ya kalau dalam perang. Ini jihad kita ya, fisabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kerabat kita mengajak bergunjing ya, menggunjingkan kerabat yang lain ya, mungkin yang digunjing ini masih saudara kita, kita tolak. Sedangkan orang aja gibah sama kita nggak suka, apalagi yang digibahin saudara gitu loh. Jangan malah kemudian dikompor-komporin. Oh iya gimana ceritanya itu? Nah, itu nggak benar. Kalau udah saudara kita ngomong, bang tahu nggak om kita itu gini. Kalau konteksnya sudah gibah, ya, membongkar aib keburukan, ya, hanya sekedar menginformasikan, ya, tidak ada tujuan yang maslahah di situ, ya, maka itu adalah satu dosa dan kita wajib mencegahnya itu terjadi. Ya, kalau misalnya udah kesana arahnya, ya langsung di-cut, jangan diterusin. Itu kan saudara kita, baik buruknya dia adalah sebutlah om kita kah apa kita, jangan diomongin yang jelek-jeleknya, aib-aibnya. Kita doain aja sama-sama ya, biar dia jadi baik gitu. Susah bikin inilah jihad kita ya, fisabilillah, yang harus kita kerjakan. Prinsipnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Berbuat baiklah ya, atau tolong menolonglah di dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong kalian dalam kejahatan dan dosa. Ya. Dengan saudara ya itu prinsipnya. Ya, tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu di dalam kemaslahatan, di dalam kebaikan, ya, dalam takwa. Ya. Dan kemudian kita tidak membantu mereka ya di dalam keburukan ya dan dosa ya. Kalau babnya sudah dosa ya kita saya nggak mau. Ayo bang kita pergi ke sana nih, itu biasanya banyak janda, nggak dah ya, dosa tahu, tegas aja itu. Bang pinjam duit buat apa? Ini mau ujung-ujungnya main judi, tolak aja, jangan, saya nggak akan ngasih gitu kan. Ngapain ngasih orang main judi gitu kan. Tapi nggak ada kan saudara yang ngomong minjem duit buat main judi. Ya pinter-pinter kita aja ya nelisik gitu kan. Oh ternyata dia suka main judi ya, pantesan sering minjem duit gitu kan. Nah itu yang kemudian kita harus paham. Insyaallah kalau itu kita penuhi ya, maka di akhirat ya kita akan aman ya dari tuntutan keluarga-keluarga kita. Ya, di hari itu nanti kan di hari persidangan itu ya, semuanya kita disidang. Ya, ada saksi meringankan, ada saksi memberatkan, ada penggugat. Penggugat itu bisa jadi saudara kita itu. Datang saudara kita, ya Allah, ya, dia nyari pahala itu. Ya Allah, saya punya saudara namanya sini. Kenapa dia? Dia pernah nggak ngasih hak saya gini-gini. Mana orangnya? Dipanggil sama Tuhan. Ya, ini saudara kamu. Iya, dia bilang kamu gini-gini. Benar nggak? Udah kalau kita memang tidak memenuhi hak dia di akhirat, dia berhak nuntut di hadapan Allah, diambilnya pahala kita sama dia. Gara-gara di dunia kita cuek, kita acuh. Nah itu tidak boleh terjadi. Nah sebelum itu terjadi dan kita menyesal, maka berjuanglah agar kemudian kita menjadi pribadi yang benar-benar mendatangkan maslahah dan manfaat bagi keluarga kita, bagi kerabat kita ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.